Halo semua pejuang PTN, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa macam soal. Namun, pada kesempatan kali ini, soal yang akan dibahas adalah mengenai prediksi soal biologi yang ada di UMPTKIN 2022. Sebelumnya, jika nanti ada pemaparan yang mungkin Kak Dina keliru sampaikan, mohon teman-teman untuk langsung aja diskusikan hal tersebut di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjutin pembahasan kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal dari ekologi. Bunyi soalnya seperti ini. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dipelihara. Nah, keberadaan tanaman monokultural berlebihan seperti kelapa sawit dapat menurunkan kesuburan tanah. Salah satunya akibat pemberian pupuk anorganik. Nah, jadi gara-gara apa sih kelebihan pupuk ini? Jadi keanekaragaman hayati itu bisa menurun gitu ya, nggak tinggi lagi. Nah, adapun pupuk anorganik itu ada apa aja sih Kak Dina gitu? Nah, pupuk anorganik itu yang pertama ada yang namanya pupuk urea. Pupuk urea ini merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Nah, unsur nitrogen ini emang bagus ya teman-teman, karena unsur nitrogen ini merupakan zat hara yang dapat atau enggak yang sangat benar-benar sangat diperlukan gitu sama yang namanya tanaman. Nah, si pupuk urea ini biasanya tuh berbentuknya tuh butir-butir kristal berwarna putih, kurang lebih kayak gula pasir atau enggak gula putih. Nah, kayak gitu bentuk dari pupuk urea ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya boraks atau borat atau boron. Nah, ini tuh merupakan mikronutrien yang esensial bagi tanaman. Nah, ternyata ya teman-teman, si pupuk ini tuh dibutuhkannya tuh dalam jumlah sedikit di aplikasi pemupukan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau penggunaan boron ini biasanya sudah tersedia di pupuk NPK sebagai trace element, namun untuk tanaman tertentu dan di area tertentu emang benar-benar dibutuhkan banget sama yang namanya pupuk boron. Apalagi ini kan tanamannya tanaman monokultural gitu ya. Nah, dengan pemberian pupuk, maka kandungan unsur hara tanah itu akan mudah dihitung. Nah, biasanya biar si tanaman sawit ini subur dan produktif untuk menghasilkan buah sawit, dikasih yang namanya pupuk ini, yaitu pupuk boraks atau pupuk borat atau pupuk boron gitu ya disebutnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya pupuk KCl. Nah, kalau pupuk KCl ini atau kalium klorida merupakan pupuk buatan yang memiliki kandungan unsur hara kalium yang tinggi, yakni sebesar 60%. Gila, tinggi banget gak tuh? Nah, dengan kandungan kalium 60% ini, pupuk KCl itu bisa memberikan beragam manfaat bagi beberapa tanaman ya. Salah satunya tanaman monokultural ini atau kelapa sawit gitu ya. Nah, pupuk-pupuk ini tuh emang bagus banget manfaatnya bagi tanaman, kayak nitrogen, boron, sama KCl ini tuh emang bener-bener unsur-unsur yang sangat dibutuhkan sama tanaman. Tapi kita harus balik lagi, kalau misalkan pemberian pupuknya itu terus-menerus gitu ya dilakukannya tanpa berhenti gitu ya, terus secara berkala gitu ya, itu tuh akan berdampak yang jelek gitu ke si hutannya. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang ini, yang A. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ada masih tentang dari ekologi. Nah, di soalnya kayak gini katanya. Emisi gas NOx dan SO2 di udara dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat atau NaHO3 dan asam sulfat atau H2SO4. Nah, kemudian merupakan senyawa-senyawa yang Kak Dina sebutkan tadi merupakan asam yang kuat. Nah, setelah dari awan tersebut turun hujan dengan pH sebesar 5,5 sehingga tanah menjadi lebih asam. Nah, fenomena di atas berdampak pada titik-titik. A, katanya tanaman itu akan menjadi tubuh subur dan menyebabkan bangunan berkarat dan lapuk, atau B, pertumbuhan tanaman produktif dan menyebabkan zat hara semakin bagus, atau C, pertumbuhan tanaman produktif dan menyebabkan bangunan berkarat dan lapuk, atau D, pertumbuhan tanaman produktif menurunkan dan meningkatkan keasaman sungai. Oke, teman-teman harus tahu dulu yang namanya keterangan pH pada air hujan. Nah, kalau pH-nya lebih dari 7 itu adalah pH yang basa. Jadi
Kalau misalkan nih kita tuh ada hujan terus pH-nya tuh dari 6,1 sampai 7 misalkan ya. Nah, itu tuh merupakan atau keterangannya tuh si air hujannya tuh sangat baik, bahkan cenderung netral seperti air yang ada di permukaan gitu ya. Nah, kalau pH-nya dari 5,6 sampai ke 6 itu tuh pH air hujan yang ideal. Itu mah ya ideal aja, ya normal-normal aja gitu ya. Nah, kalau dari pH 4,1 sampai 5,5 itu tuh merupakan hujan asam. Nah, kalau misalkan pH dari 3 sampai 4 itu tuh hujan asam yang udah tinggi gitu loh. Ini udah hujan asam gitu. Apalagi kalau pH-nya kurang dari 3 itu benar-benar udah ekstrim banget, udah bahaya banget gitu ya sih hujan asamnya ini. Nah, di sini kita lihat, di sini pH-nya adalah 5,5. Kalau 5,5 dia tuh akan masuk ke yang ini, yaitu hujan asam, tapi belum tinggi gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau hujan asam itu terjadi akibat adanya pembuangan senyawa sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx ke udara. Nah, kemudian senyawa ini tuh biasanya tuh ya dihasilkan tuh dari kendaraan bermotor dan penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik. Ini emang benar-benar selalu diproduksi setiap hari gitu ya, si NOx dan SO2 ini. Nah, terus kalau misalkan udah hujan asam nih, terus itu tuh pengaruhnya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan ke tanaman ya yang tertimpa atau yang kehujan asaman gitu ya si tanamannya ini, dia tuh apa ya, bakal menimbulkan berbagai macam gitu ke si tanamannya tuh. Salah satunya apa sih Kak Dina? Salah satunya itu gini, kan tanaman itu ada lapisan kutikula atau lapisan lilin ya pada daunnya itu. Nah, nanti tuh kalau kalau si tanamannya kena hujan asam, dia tuh akan rusak sehingga nutrisinya tuh bisa menghilang gitu. Dan si tanaman ini jadi gimana ya, jadi sensitif gitu, jadi dia tuh nggak bisa tahan sama dingin, dia tuh nggak bisa tahan sama jamur sama serangga juga. Terus pertumbuhan akarnya itu jadi lambat, kok bisa gitu ya pertumbuhan akarnya jadi lambat, kenapa? Karena jadi sedikit gitu nutrisi yang bisa diambil, kan tadi hujan asam tuh keserap kan sama tanah, jadi mineral-mineral pentingnya tuh jadi banyak yang hilang gitu ya, seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini adalah yang D, yaitu pertumbuhan tanaman produktif menurun dan meningkatkannya keasaman air sungai. Karena kan tadi apa sih, banyak banget mineral yang dari tanah tuh yang udah nggak ada gitu kan gara-gara si hujan asam ini. Jadi dia akan berpengaruh ke air sungai juga, seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang ketiga. Di sini ada soal dari enzim. Katanya gini, enzim endonuklease retriksi yang digunakan pada rekayasa genetika dapat diisolasi dari tubuh bakteri. Secara alamiah, jika bakteri yang memiliki enzim endonuklease restriksi ini berperan menghancurkan DNA asing yang masuk seperti bakteriofag dengan memotong DNA asing pada sekuensi yang dikenalinya, maka virus tidak mampu menyebabkan infeksi. Nah, fungsi enzim endonuklease reksisi pada peristiwa tersebut berhubungan dengan titik-titik. Jadi ini kalimatnya dalam soal ini menurut Kadina sedikit berbelit-belit ya. Oke, kita jabarin dulu. Jadi gini, pada mulanya tuh ada yang namanya bakteri ini. Nah, si bakteri ini tahan nih sama infeksi virus. Karena apa? Karena bakteri ini punya sistem pertahanan yang dengan merusak molekul DNA asing yang masuk ke dalam sel, yaitu ini molekulnya tuh endonuklease retriksi. Dia tuh akan memotong-motong DNA virus menjadi potongan yang tidak membahayakan. Artinya, si enzim reaksisi ini dia tuh bakalan melindungi bakteri dari si infeksi virus. Nah, enzim ini berperan dalam sistem imun pada mikroorganisme. Nah, jika bakteri E. coli yang tidak memiliki enzim reaksisi terus diinfeksi virus, maka sebagian besar partikel virusnya itu mampu menyebabkan infeksi. Nah, kalau si bakterinya punya enzim reaksisi, kemungkinan infeksi virusnya itu akan menurun. Berarti pada soal ketiga ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Teman-teman, sebelumnya Kadina disclaimer dulu, mungkin di sini kok metabolisme lagi, kok ekologi lagi gitu. Di sini Kadina menegaskan bahwa ini merupakan prediksi soal yang bakalan muncul di UMPTKIM nanti. Bukan oh ini soalnya bakal kayak gini, enggak, tapi mungkin akan lebih ke mirip-mirip gitu.
Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang keempat. Di sini ada tentang fermentasi. Katanya gini. Tapai atau tape merupakan makanan hasil dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan, singkong, atau pisang dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, dalam proses pembentukannya, di awal terjadi yang namanya hidrolisis sukrosa membentuk glukosa dan fruktosa dengan persamaan reaksi-reaksi sederhana berikut ini. Yang A ada persamaannya sampai ke yang D gitu ya, di sini kita tuliskan. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau yang namanya reaksi hidrolisis itu pada umumnya tuh menggunakan pereaksinya berupa air. Di sini kita lihat pereaksi yang berupa air apa, yaitu ini. Kalau ini adalah oksigen, ini karbon. Nah, berarti karena si hidrolisis ini butuh air, berarti emang harus butuh banget pereaksinya berupa air. Kadang-kadang jumlahnya ini bisa dibuat berlebihan gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih apa ya namanya tuh persamaan sederhananya tuh kayak gini. Nah, C12 H22O11 H2O sama C6H12 plus C6H12O6. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Jadi sebenarnya ada soal kayak gini tuh nggak pusing-pusing amat, kita cuman ingetin satu aja senyawanya yang esensial. Insya Allah kita tuh bakal bisa ngerjain soal berikutnya dengan lancar seperti itu. Oke, di sini masih soal dari metabolisme. Katanya gini, reaksi berikut ini adalah reaksi kemosintesis pada cacing atau gutless superworm yang hidup di laut yang sangat dalam. Nah, dia tuh ada reaksi kayak gini. H2S plus 4H2O sama SO4 2- plus 10H plus 8E-. Nah, energi yang dihasilkan oleh bakteri lewat proses kemosintesis ini digunakan oleh cacing untuk titik-titik. Jadi emang si cacing ini tuh ada di laut yang sangat dalam. Cacing apa? Cacing ini, cacing gutless superworm yang itu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Energi yang dihasilkan oleh bakteri lewat proses kemosintesis ini digunakan oleh cacing-cacing. Jadi ini tuh dari si bakteri. Nah, digunakan oleh cacing-cacing untuk mengubah air laut yang di dalamnya terkandung karbon dioksida menjadi molekul kompleks di dalam tubuhnya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini adalah yang A. Gitu. Oke, kita lanjutin ke soal yang terakhir. Di sini ada soal dari ekologi. Berarti untuk pembahasan kali ini Kak Dina hanya membawakan 2 bab ya, yaitu bab ekologi sama bab metabolisme seperti itu. Oke, bunyi soalnya seperti ini katanya. Bioenergi atau biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Ada beberapa jenis biofuel yaitu minyak sayur, biodiesel, bioalkohol, dan biogas. Nah, penggunaan bioenergi atau biofuel itu memiliki keunggulan dalam hal titik-titik. Apakah merupakan sumber energi yang tak terbarui, atau kotoran hewan dapat menyebabkan gas metana, atau C memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar CO2 di udara, dan atau D rancangan mesinnya itu lebih sederhana dibandingkan yang bahan bakar minyak. Jadi gini teman-teman, biofuel itu secara umum tuh merupakan bahan bakar dari biomasa, yaitu materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, itu merupakan sumber energi alternatif terbarukan yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Berarti ya ini salah ya, yang A. Nah, kalau dari kotoran hewan itu tuh merupakan biogas. Nah, biogas ini berbagai dari limbah organik seperti sampah biomasa, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Berarti ini juga kurang tepat. Kalau yang C katanya memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Kita lihat. Nah, biofuel ini dipandang sebagai bahan baku alternatif yang penting. Karena apa? Karena bisa mengurangi emisi gas dan meningkatkan ketahanan energi. Berarti benar. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal yang lembar terakhir ini adalah yang C, yang ini. Oke, sekian mungkin pembahasan soal yang dapat Kak Dina sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau misalkan teman-teman ada bab yang pengen dibahas, teman-teman bisa komen aja di bawah, Kak bahas soal dari bab ini dong gitu ya.
Insya Allah nanti bakal Kak Dina bawain. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.